Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda pada Minggu biasa ke-7 tahun C, 23 Februari 2025. Saya mengajak kita sekalian saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 6 ayat 27-38 tentang apa artinya murah hati seperti Bapa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, demikian pula hendaknya kamu berbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang diguncang, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, ada perbedaan mendasar antara fans, pengidola, dan sahabat. Lebih tepat lagi, sahabat sejati. Kalau para fans itu adalah pengagum yang biasanya mudah terbawa emosi ketika berjumpa dengan pujaannya, berjumpa dengan orang yang sangat dikaguminya, idolanya. Sekilas pandang, saudara-saudari, atau hanya sekedar lambaian tangan meskipun dari jauh, itu dapat membuat mereka histeris berteriak-teriak karena merasa dibalas, merasa diperhatikan oleh idolanya. Akan tetapi kalau tidak dibalas, kekaguman itu bisa dengan cepat berubah menjadi kebencian. Saudari-saudara umat beriman terkasih, sahabat sejati sebaliknya tidak harus menunjukkan kekagumannya, melainkan cukup dengan melakukan hal-hal kecil dari dirinya sendiri sebagai ungkapan kasih.
Sahabat ini tidak tergantung pada katakanlah balasan atau tanggapan apapun dari orang yang dikasihinya. Dia mengasihi dengan tenang dan merasa bahagia hanya dengan pilihan yang sudah diambilnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau kebersamaan iman kita, hidup bersama kita sebagai pengikut Kristus, dibandingkan dengan dua gambaran tadi antara fans dan sahabat sejati, seperti apakah kasih yang kita ungkapkan satu sama yang lain dalam persekutuan umat beriman, entah itu namanya di basis, di lingkungan, wilayah, atau di paroki. Kemurah hatian lekas dituturkan dengan mudah, dengan gampang, tapi sangat sulit untuk dihayati di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Mungkin ada terlalu banyak alasan yang kini membuat kita gagal mengasihi dengan murah hati. Perhatian dan tanggapan dari orang lain, respon dari orang lain yang kita kasihi, itu adalah balasan yang seringkali kita tuntut, kita minta. Sadar atau tidak sadar, kita cenderung menuntut balasan. Saudari-saudara, perintah Yesus yang paling radikal dan mengejutkan kita dengarkan dalam kutipan Injil tadi. Injil Lukas bab 6, 27-38. Tidak ada perintah untuk mengasihi yang terdengar menakutkan atau terlalu keras selain sabda Yesus tadi. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bagaimana mungkin? Itu sesuatu yang nampaknya mustahil dalam praktek hidup kita. Apa yang disampaikan Yesus ini, saudara-saudari, adalah pembalikan besar-besaran paradigma berelasi dalam kehidupan bersama manusia. Perintah kasih terhadap musuh tidak ditemukan dalam perkataan nabi manapun. Kita akan menemukan bahwa dalam perintah ini yang ada ialah sikap aktif dan bukan pasif. Yesus tidak mengajarkan sikap lemah dan menyerah atau menganjurkan untuk menjadi lemah dan menyerah, melainkan dengan sadar melawan kecenderungan yang lazim di dunia dalam praktek hidup masyarakat umum. Berbuat baik, memberkati, berdoa dan memberikan jubah kepada musuh itu adalah dalam tanda kutip misi aktif yang tidak akan ditemukan dalam ajaran manapun. Dari saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, semua ajaran Yesus mengenai bagaimana berelasi dan mengasihi yang mungkin mengejutkan itu sudah diberi kerangka sejak awal ketika dia mengatakan di awal Injil tadi, kepada kamu yang mendengarkan aku. Atau saya kutip ulang, sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, dengarkanlah perkataanku ini, atau kepada kamu yang mendengarkan aku. Artinya Yesus merujuk kepada para pengikutnya yang mendengarkan sabdanya, bukan kepada mereka yang mudah mengeluh atau mempertanyakan ajarannya. Itu adalah pengajaran kepada para muridnya. Alasannya jelas, yaitu bahwa perintah untuk mengasihi musuh itu adalah keras sehingga akan memerlukan permenungan yang mendalam. Bila perlu, retret untuk memahami, untuk bisa menyerap apa maksud Tuhan di balik semuanya ini. Ini tentu saja berbeda dengan retret para kepala daerah yang baru dilantik di Magelang. Retret mereka sama sekali tidak berbau rohani. Entahlah mengapa kemudian mereka memakai istilah retret itu. Tapi ya sudahlah. Memberikan pipi yang lain untuk ditampar misalnya, itu adalah sebuah sikap yang
ingin menyadarkan orang lain bahwa diri kita ini adalah juga manusia seperti dirinya. Kalau kita perhatikan dengan cermat, saudara-saudari umat beriman terkasih, hidup bersama dan relasi dalam kelompok-kelompok di sekitar kita sangat ditentukan oleh balasan atau reaksi atau tanggapan dalam bentuk apapun. Kita sangat mudah kecewa ketika pesan dan sapaan kita kepada seseorang tidak dibalas. Katakanlah itu di media sosial. Atau lebih jelek lagi, dilihat tapi tidak ditanggapi. Sudah centang dua, centang biru, tapi tidak ada respon apapun. Seringkali membuat kita bertanya-tanya atau bahkan kecewa, marah. Lebih-lebih kalau ada urusan-urusan yang sangat penting, yang segera membutuhkan tanggapan. Lalu kita kemudian menjadi membuat status, membuat sindiran, membuat macam-macam cara untuk membuat hati kita ini, emosi kita, kecewa kita tersalurkan, entah dengan bikin status untuk menyindir, lalu kemudian diupload, atau dengan cara yang lain. Seolah-olah ada sebuah keharusan untuk menanggapi dan bahwa inisiatif kita mesti dipertimbangkan. Hidup bersama seperti ini, saudara-saudari, itu akan sangat melelahkan. Maka tidak mengherankan jika ada sebagian orang yang tidak lagi mau menggunakan smartphone. Mereka menolak aplikasi media sosial yang hanya ingin memuaskan keinginan banyak orang untuk menuntut balas, untuk ditanggapi, untuk dibuatkan like, untuk dipuji, dan sebagainya. Karena tuntutan itu, kekerasan, lawan dari kasih, merajalela. Pesan Yesus hari ini sungguh radikal karena dengan keras mengeritik cara kita mengasihi. Kita terlalu sering mengasihi dengan cara menuntut pihak yang lain. Ini yang dikritik Yesus. Kita terlalu sering mengasihi dengan cara menuntut pihak yang lain. Dalam arti tertentu menuntut balas, menuntut tanggapan, menuntut pamrih. Hal itu persis kebalikan dari kemurahhatian yang adalah sifat Allah Bapa. Yesus katakan pada akhir Injil tadi, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di sorga murah hati adanya. Kasih Kristiani, saudara-saudari, sebagaimana pernah dikatakan juga oleh Santo Bonaventura, dikutip juga oleh Bunda Teresa dari Kalkuta. Kasih itu adalah sebuah kata kerja yang kita lakukan terhadap orang lain dan bukan sebaliknya. Saudari-saudara umat beriman terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengarkan juga hari ini, kebencian Saul yang dipicu oleh rasa iri hati terhadap Daud dalam kitab Samuel mengantar pada sebuah kejadian yang mengharukan. Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, namun Daud hanya mendekatinya, hanya melihat bahwa Saul pun manusia seperti dirinya, bahkan sosok yang diurapi Tuhan untuk menjadi raja. Daud bisa saja mengambil keputusan untuk membunuh dia saat dia tertidur, tetapi dia tidak mengambil sikap itu. Daud hanya mengambil tombak dan kendi Saul, lalu kemudian pergi. Dia memperlihatkan kepada Saul bahwa kasih Tuhan senantiasa menyelamatkan. Maka ia pun ingin tetap mengasihi Saul dengan menjaga hidupnya. Bukankah inti pesan kasih terhadap musuh terletak pada kemurahhatian seperti ini, saudara-saudari? Semoga pertanyaan ini menjadi sebuah bahan refleksi untuk kita. Bagaimana mengasihi musuh, bagaimana mengasihi orang yang suka menyakiti kita, orang yang suka membuli, orang yang seringkali sinis, orang yang seringkali cari masalah dan sebagainya.
kasih seorang fans, saudara-saudari, mudah sekali berbalik menjadi kebencian, manakala tidak dibalas, tidak ditanggapi oleh idolanya. Kasih seorang sahabat sejati diungkapkan satu arah. Kasih Bapa yang ditunjukkan Yesus, ingat kasih Bapa yang ditunjukkan Yesus di atas kayu salib, itu tidak berupa kata-kata lagi, melainkan pemberian diri yang sehabis-habisnya tanpa menuntut balas. Bahkan di atas kayu salib, Yesus mendoakan mereka yang membunuhnya. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin kita merasa tidak mempunyai musuh, saudara-saudari. Mungkin. Tetapi cobalah renungkan. Apakah kita masih cenderung berbuat baik hanya kepada mereka yang baik kepada kita? Sekali lagi, mungkin kita tidak punya musuh. Anda tidak punya musuh. Tapi periksalah baik-baik dalam hati yang tenang. Apakah kita cenderung berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita? Hari ini, saudara-saudara, Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dari dunia ini. Kita adalah sahabat sejatinya jikalau mau belajar mengasihi dengan murah hati. Tapi juga itu berarti terhadap mereka yang menolak kita, mereka yang menyakiti kita, mereka yang membenci kita, mereka yang barangkali telah merugikan kita. Sahabat sejati Yesus mampu melakukan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami apa artinya mengasihi dengan kemurah hatian sebagaimana Bapa murah hati. Ajari kami dan tambahkan iman kami, agar kami mampu melaksanakan, menghayati, menghidupi perintah kasih-Mu yang seringkali tidak mudah dalam praktek. Semoga dengan demikian kami sungguh-sungguh menjadi sahabat sejati-Mu. Sanggulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.